Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Vigilante. Jadi drama ini diperankan oleh Nam Jo Hyuk sebagai Kim Jin Yong. Jadi Kim Jin Yong ini merupakan salah satu siswa di sekolah kepolisian Korea Selatan. Nah, dia merasa bahwa hukum yang ada ini tidak menghukum para pelaku dengan benar gitu. Jadi para pelaku ini terus melakukan kejahatan yang berulang. Nah, di sini salah satunya adalah dokter, di mana dia itu melakukan pornografi gitu teman-teman, melakukan hubungan seksual kepada pasiennya. Pasiennya ini dibius dan itu sambil direkam gitu. Ini juga ada kayak preman gitu yang mengganggu warga lokal di situ. Dia sampai mengencing ini peralatan rumahnya kayak gitu, dan itu hukumannya bener-bener gak masuk akal gitu. Kayak dokter yang tadi, bahkan izin prakteknya pun yang tidak dicabut gitu. Jadi kan ada potensi dia akan mengulangi kejahatan yang sama. Nah, si Jin Yong ini merasa muak dengan hukum yang ada di negaranya. Jadi dia itu ingin menghukum mereka-mereka yang tidak dihukum dengan benar ini menggunakan tangannya sendiri gitu teman-teman. Nah, di waktu kecil dia itu memiliki pengalaman yang pahit. Jadi dia itu kan tinggal berdua dengan ibunya. Nah, ibunya ini memiliki kedai makanan gitu. Tiba-tiba ada seorang preman yang datang ke sana dalam keadaan mabuk yang sampai membunuh ibunya. Tapi si preman ini itu hanya dihukum kalau nggak salah itu selama 3 tahun, dan setelah itu dia tuh dibebaskan. Nah, setelah bebas si preman ini nggak jera gitu. Nah, ini adalah premannya ya. Jadi si premannya ini nggak jera, dia terus melakukan kekerasan gitu teman-teman. Padahal dia itu sudah ada 18 dakwaan penyerangan, namun dia itu nggak ada efek jera, dan hukum di negaranya itu juga yang bisa dibilang cukup ringan gitu kan. Nah, dalam melakukan tugasnya si Jin Yong ini juga mengalami banyak kesulitan. Salah satunya ini temennya, jadi ini adalah teman dekatnya dia selama di sekolah kepolisian, itu meninggal teman-teman. Jadi ketika dia menjadi vigilante, salah satu media itu ada yang ngeliput gitu kan, ada yang ngeliput bahwa si vigilante ini hanya berfokus menghakimi orang-orang pelaku kejahatan yang tidak dihukum dengan benar. Nah, itu benar-benar menarik perhatian publik. Jadi seolah-olah ada kayak pahlawan gelap gitu. Nah, dari sinilah kemudian banyak banget warga terutama orang-orang yang berkuasa gitu yang berlomba-lomba untuk menjadi vigilante. Namun vigilante ini pada akhirnya disalahgunakan gitu. Jadi vigilante ini kemudian melakukan sebuah kejahatan gitu teman-teman, si vigilante KW ini, padahal itu kan bukan si Jin Yong kan. Nah, jadi kayak perspektif publik akhirnya mengira bahwa vigilante ini sebenarnya jahat atau baik kayak gitu. Nah, ini dia itu sedang melawan kasus kejahatan yang sangat besar banget, dimana si owner atau si ketua dari pelaku kejahatan ini juga bekerja di kepolisian dan bekerja sebagai ketua gitu teman-teman. Jadi kan nggak mudah banget untuk melawan dia gitu. Jadi yang nembak barusan itu adalah ketua yang akan dia lawan. Nah, si Jin Yong ini dibantu oleh seniornya. Di sini seniornya ini dulunya juga merupakan seorang vigilante gitu, namun akhirnya dia menyadari bahwa itu juga perbuatan yang salah karena kan menghakimi orang tanpa adanya hukum gitu kan. Tapi si Jin Yong ini kekeh bahwa perilakunya, hal yang dia lakukan itu adalah benar, karena hukum itu tidak pernah memihak yang lemah, tetapi hukum di negaranya itu selalu memihak para pelaku. Jadi tidak memihak para korban yang lemah gitu teman-teman, hanya memihak pelaku dengan power yang lebih besar. Itu adalah mindsetnya si Jin Yong. Jadi polanya itu setiap akhir pekan pasti Jin Yong ini akan mencari pelaku-pelaku kejahatan dan akan menghakimi mereka gitu. Bahkan si Jin Yong beberapa kali itu sampai masuk rumah sakit karena kejadian tersebut gitu teman-teman. Nah, jadi di sini dia itu akan mengungkap kasus yang cukup besar yang dibantu juga oleh media, tapi karena
jalannya itu cukup susah, si medianya ini juga sampai angkat tangan gitu teman-teman. Jadi si Jin Yong ini kemudian memutar otak kembali bagaimana caranya dia agar bisa mengungkap kasus tersebut. Nah, ini adalah salah satu orang yang tahu kalau misalnya si vigilante itu adalah Jin Yong. Jadi nggak ada yang tahu kalau misalnya vigilante itu adalah Kim Jin Yong, karena emang kayak rahasia banget, bahkan teman dekatnya pun nggak ada yang tahu, dan ini satu-satunya orang yang tahu dan dia bisa diajak bekerja sama untuk tidak membocorkan itu gitu teman-teman. Dia ini juga merupakan salah satu fansnya Jin Yong. Dia tuh merasa sangat kagum dengan pendirian dan mindsetnya Jin Yong gitu. Dia selalu membantu di saat Jin Yong ini mengalami kesulitan, karena dia juga cukup memiliki power, dia tuh juga cukup memiliki kuasa gitu. Nah, di sini Jin Yong ini terjadi selisih pendapat dengan si seniornya ini. Jadi seniornya ini meminta agar Jin Yong itu berhenti menjadi vigilante karena itu adalah jalan yang tidak benar. Tapi si Jin Yong ini mengatakan bahwa seorang iblis itu hanya dapat dihukum oleh iblis juga gitu. Nah, di sini Jin Yong ini dipukul habis-habisan sama si seniornya, bahkan seniornya ini hampir mau membunuh si Jin Yong karena Jin Yong ini cukup keras kepala gitu teman-teman. Tapi Jin Yong tetap merasa bahwa apa yang dilakukan itu benar. Apalagi pada salah satu scene itu ada seorang korban yang masuk dalam liputan berita gitu, dan dia tuh berterima kasih kepada si Jin Yong. Nah, di situ Jin Yong tuh merasa benar-benar sangat dibutuhkan, makanya dia tetap kekeh untuk terus menjadi si vigilante itu. Tapi di sini si seniornya ini mengatakan bahwa Jin Yong itu salah. Jadi Jin Yong itu hanya menormalisasi kesalahan yang dia lakukan, padahal dia tahu bahwa yang dia lakukan itu salah gitu. Jadi di sini terjadi selisih pendapat dan si seniornya ini cukup kuat juga. Jadi di sini Jin Yong itu sempat kalah sama si seniornya ini gitu teman-teman. Jadi nanti akan banyak banget vigilante, bahkan ada suatu komunitas yang itu tuh berisi vigilante KW semua gitu teman-teman. Tapi yang asli itu hanyalah si Jin Yong. Yang tahu sejauh ini itu hanya si seniornya dan juga si temennya yang tadi itu. Nah, nanti di akhir teman dekatnya Jin Yong itu juga tahu tentang apa yang dilakukan Jin Yong. Jadi kan tiap akhir pekan Jin Yong ini nggak pernah mau untuk diajak main bareng gitu karena dia harus memberantas kejahatan. Nah, di akhir itu temennya si Jin Yong itu meninggal karena dia menolong si Jin Yong ini gitu teman-teman. Nah, akhirnya agar si identitas Jin Yong ini tidak terungkap, si temannya yang meninggal itu dibilang bahwa dia adalah vigilantenya gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.